Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, waktu kita diposisikan Allah sebagai orang basit, disuruh banyak-banyak sedekah. Tapi kebalikannya, Di posisi apa? basit, posisi banyak uang tuh, posisi banyak rezeki. Oh iya, posisi pasti. Pasti. Nggih. Itu disuruh banyak-banyak sedekah. Banyak sedekah, Iya. leres. Terus kebalikannya, waktu kita dalam kesempitan disuruh diam, tidak boleh sambat-sambat. Nah, ini ada apa? Mohon penjelasan. Ini ada apa? Ya. Gitu pertanyaannya. Ya, Allah mentakdirkan kita di mana? Oh, Di ngada. posisi tengah-tengah. Nggih. Terima kasih. Ketika kita diposisikan Allah di basti atau dalam kemewahan, diharapkan banyak-banyak sedekah. Itu maksudnya supaya memberikan satu kebenaran bahwasanya apa yang kita bawa itu sebatas amanah. Seperti tukang parkir, amanah menjaga. Tidak boleh merasa memiliki. Ya, kalau ini sifat basariyah sudah jinak pasti bisa, Pak. As-Syuja', Anda akan membawa titel di mata Allah As-Syuja', wong sing loman. Memang begitu. Allah menerapkan pasti di dalam diri Anda, maksud dan tujuannya adalah supaya jenengan iki asyuja, tidak merasa memiliki. Lah, hal itu bisa terjadi manakala sifat basariyah dalam diri kita sudah lemah dan jinak. Wis, satu. Kedua, ketika saat Allah memposisikan kita di tempat kopdi, gak duit blas, nggak boleh disuruh diem, itu bagaimana pun biar sampean kali kulo tidak kerasukan sifat tomak. Apa sih tomak itu? Menjagakan pemberian orang lain, menjagakan, mengharapkan, ya, mengharapkan pemberian orang itu bisa terjadi dalam hati kita, Bapak, Ibu, tatkala sifat basariyah itu jinak, sehingga dia tidak berani minta. Jangankan minta, mengharapkan pun sudah tidak berani. Ingat pelajaran kita yang minggu kapan itu terkait hanya dua hal bagi orang yang sudah sampai pada Allah disebut wong makrifat, itu hanya dua hal. Apa? Mohon pada Allah selalu diteguhkan hatinya berzikir pada Allah, diposisikan selalu di dalam hidayah itu. Yang kedua, mencukupi kewajiban-kewajiban hak-haknya Allah dicukupi. Beliau hanya minta itu, tidak minta yang lainnya. Dalam konteks si hamba ketika sudah sampai dikatakan makrifat pada Allah hanya itu. Makanya ketika saat dihadapkan kondisi situasi nggak punya sama sekali, dia diam. Ada apa? Supaya hati ini tidak terserang sifat tomak. Tomak jangankan pada Allah, jangankan pada manusia, tomak pada Allah pun tidak berani, apalagi meminta kecuali kelas kita ada di syariat, masih di umum. Jaluk gak diweni saiki, besok jaluk terus, jaluan terus, jaluan. Kula umpama jadi Gusti Allah, grisin aku. Iya, tahu grisin ya? Apa ya? Bahasa Indonesia grisin itu. Grebekan, bisik. Arek kok nyocot terus. Dengan tidak? Sampean lihat, jenengan saja
Ketika Anda punya kucing, dikasih ikan, dikasih makan atau belum, meong-meong piye rasane jenengan? Nyun sewu, meonge kucing iku nduduhno kalau kita mleki. Aslinya gitu. Sehingga ada keterangan dulu sudah saya sampaikan, Allah memberikan sesuatu pada hambanya itu tidak ada ikatan namanya doa, nggak ada hubungan antara pemberian dengan pemberian Allah terhadap kita dengan permintaan doa kita pada Allah, nggak ada. Satu contoh, aku minta supaya hajatku iki hasil. Contoh, besok tanggal 6 kita dikasih hiburan oleh Allah. Lah, mintalah saya berdoa, ya Allah, jangan dikasih hujan ya Allah. Saat-saat itu jangan dikasih hujan, misalkan. Lah terus pada waktu kejadian kok yo gak hujan tenan, yang namanya mendung digeser dari posisi sini, itu nggak ada hubungan antara Allah geser mendung dengan permintaanku, nggak ada hubungan sama sekali. Kalau bahasa syariat, kok gak tak pawang, lah ngoten ya biasa iki ya, wis gak terang iki, nah. Itu bahasa syariat memang seperti itu, mengkaitkan. Karena apa? Karena kita masih merasa kedirian kita yang melakukan. Nah itu persoalannya ada di situ. Akhirnya mengkaitkan, sehingga hukum sebab musabab koyok-koyok paling benar. Padahal secara hakikat tidak ada hubungan antara pemberianku terhadapmu dengan permintaanmu. Makanya mengapa ada satu metode mengatakan, jikalau kau tidak memohon pada Tuhanmu, kau disebut orang sombong. Jikalau kau meminta pada Tuhanmu, kau disebut orang nggak tahu diri alias orang komprong. Nah ini kudu tahu posisinya. Posisi Anda sudah di jalur ahli syuhud, ya nggak berani Pak, nggak berani. Andai kata terjadi secara syar'i, otomatis itu menjadi hakiki. Artinya dalam posisi berdoa, hatimu wajib bertajalli. Inilah manakala terpaksa wis gak ada jalan keluar lagi, misalnya jenengan ning tengah-tengah masyarakat dipandang sebagai tokoh agama, Pak D tolong ditungani, wong-wong sepakat donga sampean mandi misalnya, bon nggak ada alasan sampean akhirnya maju memposisikan hatimu itu di tengah-tengah tajalli. Iya, akhirnya Anda tidak terhukumi tomak, bahkan meminta karena dirimu sudah tiada. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet Gus, kita yang salik menuju suluk, di dalam penjelasan tadi antara qabdi dan basti, posisi manakah yang lebih baik bagi si salik ini untuk lebih cepat usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, pertanyaan saya, apa makna dari sebuah mimpi ketika kita berzikir, kita bangun pun bisa melafadzkan itu, tetap berzikir, tapi kita dohirkan gitu. Saya pernah merasakan itu
bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun, solawat itu berubah menjadi Allah Muhammad saja yang muncul, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Mohon penjelasannya Gus, pencerahan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si salik itu tidak bisa memilih dalam zona yang dihadapkan Allah. Untuk mengambil posisi yang benar adalah sendiko dawuh. Artinya sendiko dawuh ketika saat dihadapkan kondisi pasti lebih-lebih kopti, itu yang terbaik. Dan keduanya tidak akan menjadi penghalang bagi si salik atas kewusulan pada Allah, manakala sifat basariyah itu jinak. Kuncinya ada di situ. Kalau sifat basariyah itu belum jinak, mohon maaf, walaupun dihadapkan kondisi kopdi gak enak ataupun basti, nggak bisa. Mungkin tahun 2013 kalau nggak salah, ada satu jamaah yang mengeluh beralasan tidak bisa berzikir dikarenakan posisi kopti. Langsung bicara sama saya. Ketika sudah saya perintahkan untuk berkholwat dengan zikir sirul asrar, itu berkata begini, bagaimana saya bisa kholwat Gus? Lah wong aku itu diuber-uber utang. Kondisi di rumahku loh, apa yang ku makan besok belum tentu sekarang sudah ada. Bagaimana mungkin aku bisa berkholwat atau zikir pada Allah? Sudah saya kasih tahu, penemu di dalam hatimu seperti itu jelas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan nafsu. Saya kasih tahu, itu bisikan nafsu. Nafsu membisik kamu, meminta supaya keluar dari zona itu, sehingga masuklah di zona pasti enak, terus kamu nanti akan bisa berzikir dengan benar. Totoan ketoan manuk gak mungkin. Iya, gak mungkin ketika Anda dihadapkan pasti bisa fokus wusul pada Allah, gak mungkin. Itu sebetulnya alasan nafsu yang meniupkan dalam hatimu. Kuncinya cuma satu, sifat basariyahmu itu loh jinakno. Apa karakter sifat basariyah? Innan nafsa la amaratum bisu wa qala aidan ya'muruna bil faksha wal munkar. Sifat basariyah itu selalu menuntut, moh gak enak njaluk enak dalam segi hal apapun. Keakuan diri kita sebagai makhluk, moh gak enak, tidak mau gak enak, harus selalu senang-senang, enak-enak. Dengan begitu cara nafsu membisikkan di dalam dadamu, berarti kita masuk dalam jebakan nafsu, akhirnya melalaikan Allah. Itu pasti Pak. Gak percaya? Ayo kita hitung-hitungan coro akal. Ini sudah saya sering iktibarkan, sering saya istilahkan. Coba kamu naik ke kapal di tengah laut, kapal mau tenggelam. Pasti hatimu hanya minta tolong pada Tuhanmu dengan berbagai cara bisamu. Bisanya moco yasin,
atiru kewecil, untuk selamat kewecil, udah posisi terjepit kita. Mau menghadap pada Allah yang bisa membaca sholawat, yo sholawat, wis. Pas ketika posisi kopti yang seperti ini, bandingkan ketika saat posisi basti, Anda sudah sampai pada daratan. Loh, gak mungkin hatimu kecil seperti ini, gak mungkin. Justru Anda ketika saat posisi aman, lengahnya dirimu pada Allah, Makanya waktu melarat ilingo, waktu sugih ilingo zaman melaratmu. Piye kaya ngono biyen kuwi. Nyun sewu, sudah menjadi hukum alam. Wong sambat iku nek wis kepepet. Moro, Pakde, kula niki masalah durung mari. Piye carane ndang mari? Kepepet Pak Nyene. Tapi ketika saat jenengan sudah tidak kepepet alias dalam posisi aman, lali Pakde. Tapi sudah menjadi hukum alam. Lha apa moro nek gak ono karepe. Mengapa kita datang kalau tidak ada maksud? Gitu loh maksudnya. Itu sudah hukum alam. Sama kita menghadap Allah, kalau sudah kepepet baru. Kalau tidak kepepet, besok-besok aja bos. Nah, gitu ya saja. Maghrib sholat kepepet, habis maghrib nanti aja bos, aku ngadep sampean, aku sih kerja. Isak teko ngadep maneh. Habis isak nanti ya bos, aku sih repot urusan nang anak bojo, urusan liya-liyane. Subuh teko ngadep maneh kepepet. Bar subuh lali maneh. Dadi Gusti Allah iku tidak ada. Sik nanti ya bos aku nyembah maneh. Sekarang aku tak gak nyembah terhadap jenengan. Iku bahasa halusnya seperti itu aslinya. Makanya mengapa di dalam tatanan kejawen itu yang disebut sholat daim itu 24. Sebetulnya sholat ini tidak 5 waktu tapi 50 waktu. 50 waktu artinya 24 jam terus menerus. Wassolatil wusta, tatkala itu Anda lakukan baru bisa Anda. Jadi enggak pernah hati geser, gengser, lingsir dari Allahnya. Itu siapa? Ya mereka-mereka yang hatinya sudah menjadi golongan ahli syuhud. Jadi Bapak, apa sikap kita yang terbaik? Sendika dawuh. Dikasihkan kopti yo madep, dikasihkan basti tetep. Lah hal itu bisa terjadi manakala sifat basariah ini sudah jinak. Pertama. Kedua, masalah mimpi. Apa yang ketika mimpikan itu terbawa ketika saat kita terbangun. Nah, apa maksud semuanya itu? Tadi maca sholawat Sallallahu ala Muhammad. Lah sekarang ketika bangun Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nyun sewu, percaya nggak percaya? Di dalam diri dohir itu ada kegoiban. Di dalam diri dohir, setiap diri dohir itu ada kegoiban. Iki menurut pandangan awam. Manusia jasmani mesti di situ ada rohani. Tembok cagak iku dohir. Di dalam dohir, setiap dohir ada kegoiban, kehidupan di dalam, termasuk sifat kudrot, kekuatan cagak. Akhirnya bisa menahan beban. Ini
Sebetulnya yang ku maksud jenengan mimpi, dalam mimpi sampean kan di luar kesadaran, berarti batiniah. Nanti mudon keluar di dohiriyah jenengan ikut sadar. Lah kesadaran yang seperti ini yang terjadi pada diri jenengan, membaca Allah Muhammad menunjukkan setiap dohir itu ada kegoiban. Tapi bagi ahli syuhud sudah tidak ada goib, sudah tidak ada dohir, tidak ada batin. Yang ada adalah kosong, yang ada adalah hidup. Begitu. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras dikit, Mbak. Niku kula badhe tanglet, Gus. Bagaimana, Gus? Dalam syariat niku kula nate mendengar cerita kalau mati niku dalam syariat niku ulama besar niku lho, Gus. Nek mati wae sakaratul maut niku modele niku koyo ngap ngoten. Niku bagaimana, Gus, dalam hakikatnya? Kalau ahli syuhud Metune bagaimana apa? matinya? Hah? Ya napa, Gus? Ngap-ngap. Nggih, kaya umpama takut ngoten lho. Takut. Ulama besar niki, Gus. Iku ulama besar. Ulama besar. Apalagi ulama kecil. Nggih. Nggih. Nggih, kula tanglet niku bagaimana ahli syuhud, Gus? Maksudnya niku apa bisa, Gus? Nafsu setan niku lho, Gus. Saged umpama ngoten sanjange niku ngeten. Mungkin di jerongkokno ngoten niku. Ahli syuhud bagaimana, Gus? Sik kula tanglet, jenengan nate mati mboten? Mboten. Mboten. Nggih. Makanya kula tanglet. Nggih. Yang kedua, Gus, kula tanglet. Bagaimana, Gus, kalau umpama kula niku enten tiang niku pecah gara-gara kecelakaan. Niku yo nopo? Sanjange niku Nggih kan napa? nggih. Maksudnya yang ditanyakan ruhnya apa gimana maksudnya? Mboten sanjange niku nek mati kecelakaan niku dek niku langsung mumbul ruhe ngoten ngoten. sanjange. Nggih. Bagaimana, Gus, dalam hakikat ngoten, Gus? Ngoten, Pun nggih. ngoten mohon matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama belum masuk dalam lingkaran ala inna aulia Allah, maka akan takut atas segala apapun. Iya. Saya ulang, siapapun kita manakala belum masuk pada zona ala inna aulia Allah, berarti kekasih Allah. Baik di dunia maupun di akhirat dia akan merasa ketakutan. Mengapa demikian? Berarti dia belum mendapatkan yang namanya hukum pasti. Masih iya atau tidak, iya atau tidak, belum ada kepastian hukum. Dia akan takut dengan apapun, baik persoalan yang ada kaitannya dengan kehidupan di dunia atau persoalan setelah kehidupan dunia. Mengapa demikian? Dia takut karena dia belum memegang kepastian hukum. Aku iki golongan wong suul khotijah, khotijah suul khotimah atau husnul, belum tahu, makanya masih merasa takut dan khawatir. Siapapun kita, bah itu disebut ulama besar maupun ulama kecil, bah kiai langgaran atau tidak, sama semuanya. Mengapa demikian? Mohon maaf, karena ketika saat di dunia iku masuk di dalam golongan surat Yunus ayat 7, alladzina la yarjuna liqa'ana, hatinya nggak ada keinginan untuk bertemu aku, kata Allah, nggak ada.
hati sibuk ingin ketemu perkara-perkara yang nyenengke hati, yang disebut hayatat dunia. Ibarat aku berdagang, aku pingin dagang aku tambah suwe, tambah lama, omsetnya tambah tinggi. Sing dadi kiai aku iso tambah suwe, pengikutku tambah akeh. Dengan begitu engko aku nek nyalokno nyun sewu DPR bupati gampang. Wis ngomong sak prul ngawanut geruduk, pengikutnya banyak. Ini lah, di saat itu Allah katakan la yarju liqa'ana, mereka tidak mau ingin bertemu aku, padahal semua apa yang kuhadapkan terhadap dirimu itu sebetulnya aku sing nandangi. Lalapo matamu nontok sing tak tandangi, gak gelem nontok sing nandang. Kadang-kadang Gusti Allah ya gerutu. Lah iya son aku ndelok wong kok bingungno. Jarine ora ketok aku, ora tahu saya, padahal saya yang melaku. Enake diapakno wong koyo ngene iku son. Bahasa satu sisi saya gitesen mawon. Mboten, yes kasih hidayah ya Allah biar sadar. Oh iya. Nyun sewu Bapak Ibu. Enggak ada jaminan sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita yang kelihatannya bagus sebagai penyelamat, nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Yang bisa menyelamatkan Anda, yang bisa mensyafaati Anda hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Kok ya ana wong sing ngedukno ilmune, ngedukno lakune, salate, zakate, puasa hajine, iso nyelametno dheweke. Nggih mohon maaf. Yaiku wong sing ora duweni, tidak mempunyai kepastian hukum. Ya. Susah. Dia itu selalu mohon maaf, hatinya bertemu terhadap selain Allah. La yarjuna liqa'ana, karena dia saat di dunia tidak mau bertemu aku. Ayo kita nggak usah ngomong orang lain, ngomong diri kita, flashback ke belakang dulu. Pernah Anda sholat ingin ketemu Allah? Pasti kita ingin bertemu surga, bertemu pahala. Iya, saya berkata seperti itu saking sayangnya aku padamu, bos. Ya toh. Seperti itu. Nggak mungkin ada ingin bertemu Allah, nggak mungkin. Karena kita masih menolak tentang masalah pengetahuan ilmu, bagaimana caranya kita untuk bertemu Allah, kita menolak hal itu. Udah satu. Mengapa kita pada saat baik di dunia maupun setelah di dunia kita masih rasa ada khawatir atau takut? Karena waradu bil hayatid dunya. Kita ridho, ikhlas, senang hanya bertemu bil hayatid dunya. Apa? Bersukaria dengan kesenangan dunia. Surat Yunus surat yang ke-10 ayat 7. Watma'annu biha, dan kita tetap di situ bersukaria terus. Biha kelawan hayatat dunia, kesenangan dunia itu. Sampai kapan hal itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Naudzubillah. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dia melalaikan dan tidak mau tentang ajaran dinul haq, nggak mau. Makanya hadapkan ajaran dinul haq pada mereka, mesti ditolak, nggak mau.
Mereka menganggap ini adalah virus, penyakit, sebab tidak sama maksud dan tujuannya. Padahal sesungguhnya justru itu akan menyelamatkan rohaniah kita, proses menyelamatkan rohaniah kita dari belenggunya hawa, tapi ditolak. Sama ning ngarepmu ono sate 20 sunduk, mengapa enggak berani? Karena Anda terjangkit penyakit darah tinggi. Duduk sate nih bos sing salah iku dirimu. Mengapa penyakit darah tinggi gak lekas kau netralkan? Begitu loh maksudnya. Jadi Bu, siapapun, bah ulama besar bah kecil, pasti akan ketakutan. Tetapi jika laun jenengan sudah masuk di dalam golongan ala inna auliya Allah, maka la khaufun alaihim walahum nggak ada rasa khawatir. Urusan mati dalane lewat kecelakaan nggih monggo, lewat sakit nggih monggo, lewat mohon maaf kedelep, tahu kedelep, tenggelam di air nggih monggo, terserah Allah. Oleh melewatkan jasadmu itu tinggalkan dunia, urusan Allah. Lewat gak sakit gak opo, tidur kemudian gak bangun-bangun, ya wis urusan Allah. Karena hatimu itu sudah lepas dari khauf, rasa takut, walahum yahzan, rasa khawatir, baik urusan dunia lebih-lebih urusan akhir. Inilah Anda yang sudah mendapatkan ketetapan hukum pasti. Lah ini nek selamat ya selamat, kalau enggak selamat ya enggak selamat. Artinya apa? Sudah jelas selamat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena Anda sudah bertemu Allah. Udah. Akhirnya di situ Anda menyimpulkan siapa mereka yang ketika saat di dunia walaupun secara pandangan manusia dikatakan orang baik, tapi ruhaniyah kok ya mengingkari pertemuan terhadap Allah, mesti gak selamat. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqaillah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia itu mendustakan bertemu terhadap Allah. Jadi walaupun iku mau matinya lewat kecelakaan, sama dengan yang lain. Kata orang Jopo, enak kecelakaan maklub sudah enggak ada. Ingat, ini ada istilah syahid dunia, syahid akhirat. Maksudnya syahid dunia tidak merepotkan orang lain. Tinggal pertanyaannya, akhiratmu syahid enggak? Kalau sudah bertemu Allah pasti syahid. Dan atau kalau kau sudah ada hatimu keinginan bertemu Allah, belum bertemu Allah kok isdet, sama. Kuncinya ada di situ Bapak Ibu. Tapi jikalau kau di dunia syahid, belum tentu akhirat syahid. Kalau kau syahid akhirat, belum tentu dunia juga syahid. Makanya Allah meletakkan Anda ahli syuhud, dunia syahid atau tidak bukan urusan. Sing penting akhiratnya syahid, sudah beres. Maksudnya dunia gak syahid ngerepot no liya. Loro gak waras-waras, akhirin gremeng bojone ndang mati yo ngono lho. Lho nggih, kula niki sering Pak didatangi orang-orang yang katanya orang tuanya mau meninggal, alasannya paling halus, Gus, nek pancen iki mau wis wayahe Gus, ndang jaluk nondang cepet mati. Nggih, cepet mati. Alasannya apa? Mesake ngrasakno lara. Itu asine dhewek iku mang wis wegah ngeramut wong tuwa. Asine nek kuno, tapi
gak gelem jujur. Estu. Beda dengan orang tua, ketika anak sakitnya bagaimanapun, nyun sewu Pak nggih. Waktu kita kecil Pak Bu, mana orang tua mengeluh, nggak ada. Jenengan sampak sing mencret, ya sik dicewoki. Coba kita terhadap orang tua, kebalikane. Punya saudara 7, kamu ai. Nggo nek wis mati royoan wari, ya iku mau wis asline. Nggih, Ibu, terkait masalah mati kecelakaan iku syahid dunyo ya. Sama dengan orang babaran itu ya. Orang melahirkan mati syahid dunyo. Tergantung ruhaniyahnya itu syahid apa enggak. Dikatakan syahid atau tidak, sudah masuk mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq atau belum. Barometernya ada di situ, ya. Masih ada? Kalau nggak ada, kita masuk pada interaktif di jalur telepon. Bagi pendengar yang ada di luar, pemirsa yang ingin bergabung untuk bertanya, silahkan di 082 141 295 309. Kami tunggu. Assalamualaikum. Nggih, dari mana Bapak? Halo. Halo. Dari mana? Dari Jepara, Gus. Dari Jepara, Gus. Jepara. Langsung pada pertanyaan. Ini Gus, saya kan sering ngikuti YouTube pengajianku. Halo Bapak. Halo, dari mana? Iya, sudah masuk Bapak. Ini Gus, dari Jepara, Gus. Halo. Saya kan sering di Pak, nggak ada sinyal Pak, nggak masuk ini Pak. orang gitu, ya bukan. Halo. Ya, sudah masuk Bapak. Dari Jepara, Gus. Iya, langsung pertanyaan Bapak. Saya kan sering mengikuti itu pengajian Gus dari YouTube. Iya. Kata orang kalau mengikuti pengajian dari YouTube itu tidak sah atau itu. Oh iya. Nggih, Bapak, dari Jepara bisa kami tangkap sekilas. Kata orang kalau ngaji lewat YouTube itu gak sah. Wis Pak, iku bisikan nafsu. Abaikan semua apa pendapat orang lain yang mengatakan seperti itu. Saya katakan sah. Mengapa saya katakan sah? Karena ada wasilah antara jenengan dengan saya lewat nomor yang bisa dihubungi di situ. Saya katakan memang di YouTube tidak sah, manakala dengan catatan
yang memberikan tausiah itu nggak ada wasilah terhadap yang mendengarkan. Memang kebanyakan di YouTube itu konten-konten tujuannya itu hanya mencari duit, ya, lewat notifikasi, tidak mau memberikan nomor pribadinya, menyambung antara yang memberikan tausiah dengan yang mendengarkan, sehingga kita ketika saat menemukan satu ketidakfahaman alias miskil, mau bertanya siapa, lah. Untuk Jaya Baru saya katakan sah. Karena apa? Karena saya letakkan wasilah berbentuk nomor pribadi saya di situ untuk menghubungi kami, sekalipun 1-2 kali tidak bisa sambung lewat telepon, bisa lewat chat WA. Bertanyalah di situ dari perkara yang panjenengan tidak faham. Kalau sudah faham gak usah takon ngebeki chat ae. Nggih, silakan. Kalau memang nggak paham, monggo. Saran saya wajib bertanya lewat chat nomor saya di WA itu 085632825561. Untuk telepon ada di nomor simpati yang satunya. Tapi nek sampai telepon susah saged sambung, artinya susah untuk tak terima, karena kami selalu dalam posisi sibuk. Tapi kadang-kadang ketika nggak sibuk langsung bisa kami angkat. Ada yang telepon sampai 4 kali Pak, gitu, itu tak lihat riwayat digitalnya itu. Saya lihat itu gitu. Mohon maaf. Tapi yang paling mudah lewat chat pasti akan kami jawab, sekalipun itu jeda beberapa jam bahkan beberapa hari. Wis gak apa-apa, nggak masalah. Nggih, Bapak yang ada di Jepara, abaikan makalah yang seperti itu, artinya tidak berlaku bagi Jaya Baru, nggak berlaku. Nggih, itu Bapak Ibu mungkin apa yang bisa kami sampaikan terkait pada kesempatan malam hari ini, yaitu 2 atau 3 zona yang Allah berikan pada kami, pada kita semuanya, baik di Qobdi maupun Basti. 1 kuncinya, jinakkan terlebih dulu sifat basariyah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.